Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Betty Luciana, NIM 054277649, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan 20 perintah dasar TCP IP menggunakan command prompt di Windows. Tujuannya adalah untuk memahami cara kerja dan fungsi perintah jaringan yang digunakan dalam pengaturan dan analisis koneksi komputer. Baiklah, yang pertama-tama mari kita buka menu CMD. Ya, untuk perintah yang pertama yaitu CD. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau berpindah direktori kerja saat ini. Kita ketik CD. Terlihat direktori ini aktif di komputer saya. Kemudian yang kedua yaitu CLS. CLS ini digunakan untuk membersihkan layar command prompt. CLS. Nah, sekarang layar CMD bersih seperti yang kita lihat. Untuk yang ketiga yaitu CLS / tanda tanya. Di sini CLS ini digunakan untuk melihat bantuan atau petunjuk penggunaan perintah CLS. Di sini terlihat deskripsi tentang fungsi perintah CLS tersebut. Lanjut yang keempat yaitu dir. Dir ini digunakan untuk menampilkan keterangan dan opsi dari perintah dir. Kita ketik dir / tanda tanya. Baiklah, di sini kita dapat melihat parameter yang dapat digunakan untuk menampilkan isi folder. Lanjut perintah yang kelima yaitu IP config. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi IP dasar dari komputer. IP config. Nah, di sini dapat kita lihat tampilan alamat IP dan konfigurasi jaringan di komputer ini. Perintah selanjutnya yaitu IP config /all. Ini digunakan untuk menampilkan informasi jaringan lengkap. Baiklah. Nah, pada perintah ini kita dapat melihat semua detail adapter jaringan. Lanjut yang ketujuh yaitu IP config / tanda tanya. Perintah ini menampilkan semua opsi yang bisa digunakan dengan IP config. Baiklah, dapat kita lihat di sini ini semua fungsi lengkap dari IP config. Ya. Selanjutnya untuk yang ke-8 yaitu IP config / release.
IP ini digunakan untuk lepaskan IP dengan perintah ipconfig/release, dan pastikan CMD dijalankan sebagai administrator. Seperti ini ya tampilannya, dapat kita lihat. Kemudian yang 9 yaitu ipconfig renew. Perintah ini digunakan untuk perbaharui IP. Nah, di sini sekarang kita sudah melihat bahwa komputer sudah mendapatkan IP kembali. Perintah yang ke-10 yaitu ipconfig/display DNS, yaitu daftar domain yang pernah diakses. Baiklah, ini hasilnya. Di sini terlihat cache DNS dari situs-situs yang pernah diakses ya. Begini tampilannya. Untuk perintah yang ke-11 yaitu perintah menghapus cache DNS menggunakan ipconfig/flush DNS. Nah, di sini kita sudah berhasil menghapus DNS caching. Lanjut untuk yang ke-12 yaitu perintah yang digunakan untuk mendaftarkan ulang nama komputer ke server DNS, yaitu ipconfig/register DNS. Nah, ini artinya register DNS berhasil diperbaharui. Lanjut yang ke-13 yaitu perintah ping. Perintah ping ini digunakan untuk menguji konektivitas ke server atau domain tertentu. Di sini terlihat koneksi ke Google berhasil dan menunjukkan jaringan yang aktif. Untuk yang ke-14 yaitu nestart. Perintah ini digunakan untuk melihat koneksi aktif dan port yang sedang digunakan. Next. Baiklah, di sini sudah terlihat daftar koneksi TPC dan UDP. Untuk yang ke-15 yaitu perintah tracker
yakni perintah menelusuri jalur paket menuju server tertentu. Di sini terlihat untuk jalur komputer dari komputer saya menuju ke server Google. Lanjut perintah yang ke-16 yaitu ping. Perintah ini merupakan gabungan dari ping dan tracker untuk melihat jalur dan kehilangan paket. Lanjut kita ketik ping. Dapat kita lihat di sini bahwa ping memberikan analisis lengkap jalur dan statistik jaringan. Kita lanjut untuk perintah yang ke-17 yaitu ns lookup. Perintah ini digunakan untuk melihat IP address dari suatu domain. Di sini dapat terlihat IP yang dimiliki oleh domain Google. Yang ke-18 yaitu perintah net. Perintah ini digunakan untuk konfigurasi dan pengaturan jaringan lanjutan. Di sini kita tampilkan daftar profil WiFi yang tersimpan dan kemudian kita ketik exit. Perintah net sendiri membantu melihat konfigurasi jaringan yang tersimpan. Lanjut ke perintah 19 yaitu route. Route print digunakan untuk menampilkan tabel routing IP. Nah, inilah jalur rute yang digunakan sistem untuk mengirim data. Dapat kita lihat di untuk perintah yang terakhir yaitu net. Perintah net user digunakan untuk melihat daftar pengguna yang terdaftar pada sistem Windows. Terlihat dari tampilan user yang ada di komputer ini. Baiklah, demikian tadi hasil praktik saya tentang 20 perintah dasar TCP/IP menggunakan command prompt. Melalui praktik ini, saya dapat belajar bagaimana cara memeriksa, mengelola, dan menganalisis koneksi jaringan di komputer. Demikianlah tugas praktik hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.